beyond semua masalah-masalah bencana-bencana, dampak-dampak krisis iklim, yang paling bikin resah gitu ya, yang paling itu adalah bagaimana komitmen iklim Indonesia itu masih membawa kita salah arah. Masih meningkatkan emisi, masih meningkatkan jumlah produksi batubara, masih bangun PLTU batubara baru, masih boleh deforestasi dan lain-lain gitu. Masyarakat adat belum dapat hak atas lahannya sendiri. Selamat datang di FPCI Net Zero Pod, di mana kita mengulik dari A sampai Z aksi untuk Net Zero Indonesia. Perkenalkan, saya Renaldi dari Foreign Policy Community of Indonesia, dan hari ini kita barengan sama Kak Melissa Kowara dari Extinction Rebellion Indonesia, yang merupakan seorang pemuda dan juga aktivis iklim yang saat ini berjuang untuk melawan perubahan iklim, terutama di Indonesia. Dan hari ini Kak Melissa akan membahas tuntas sampai habis masa depan bumi kita di hadapan krisis iklim saat ini. Nah, mungkin kita bisa langsung aja mulai. Melissa, welcome to FPCI Net Zero Pod. It's our pleasure to have you here. How are you? I'm alright, anxious, always. Yes. Mungkin pertanyaan pertama, aku yang menanyakan Melissa adalah melihat keadaan bumi dan manusia sekarang dengan krisis iklim yang semakin kompleks. So, what worries you the most? Banyak banget sih, itu sebenarnya bikin resah ya. Makanya tadi kenapa how are you kayak like I'm just anxious all the time. Tapi memang kalau kita lihat kondisi bumi dengan banyaknya bencana-bencana yang terjadi dan lain-lain, setiap kali kita buka berita pasti ada aja bencana baru kan ya. Dan di Indonesia tuh setiap hari ada 10 bencana baru. Dan science doesn't lie, like it really shows we need to reach net zero ASAP gitu. Lalu abis itu negatif karena situasi sekarangnya udah parah, right? But beyond semua masalah-masalah bencana-bencana, dampak-dampak krisis iklim, yang paling bikin resah gitu ya, yang paling itu adalah bagaimana komitmen iklim Indonesia atau aksi-aksi yang kita lihat dari kebijakan, proyek-proyek itu masih membawa kita salah arah. Masih meningkatkan emisi, masih meningkatkan jumlah produksi batubara, masih bangun PLTU batubara baru, masih boleh deforestasi dan lain-lain gitu. Masyarakat adat belum dapat hak atas lahannya sendiri. Jadi itu yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan. Rendahnya kesadaran bukan hanya di tingkat masyarakat saja, tapi juga di para pemangku kebijakan gitu. Betul. So itu yang mungkin paling meresahkan. Yeah. Dan kalau misalnya melihat dari kebijakan pemerintah sekarang, mungkin bisa dibilang masih sangat kurang sekali ya gitu. Meskipun mungkin mereka merasa, oh ini kita sudah sangat ambisius gitu. Cuma tentunya dari data-data yang telah diberikan juga tidak sama gitu, bahwa dari IPCC report aja juga udah jelas gitu bahwa memang Indonesia juga masih kalah dengan negara-negara yang lainnya gitu kan. So what do you think about that? Aku sebenarnya kurang suka kalau kita banding-bandingin sama negara lain ya, karena mau nggak dibandingin pun itu masih jelek gitu. Sure, mau dibandingin, mau bilang bagus, semua negara punya masalah sendiri-sendiri. Dan di semua negara ada juga masyarakat sipil yang bersuara melawan negaranya sendiri. Betul. Sorry, bukan melawan negara ya, mendesak pemerintah di negaranya masing-masing untuk lebih berambisi lagi. Tapi memang kalau kita lihat dari segi informasi atau kebijakan atau proyek, banyak yang tadi aku bilang salah arah gitu. Dari transisi energi misalnya, kita berkoar-koar bilang transisi energi, tapi batubara masih meningkat gitu. Atau solusi-solusi terhadap transisi energi masih menginclude batubara gitu. Batubaranya malah dihijaukan. Di sisi lain, hal-hal seperti panel surya malah dipersulit kan, kita tahu malah dibatasin, malah seakan-akan dipajakin gitu. Yang nggak masuk akal aja gitu, masih salah banget. Tapi di hal lain gitu ya, kalau kita lihat pendanaan yang keluar untuk proyek-proyek yang merusak lingkungan, yang memperburuk krisis iklim, itu kenceng banget duitnya. Sedangkan kalau untuk ngomongin aksi-aksi iklim, seakan-akan kita nggak punya uang. Tapi itu kan bohong gitu. Kita kaya, kita negara yang sangat kaya. Bahkan untuk proyek-proyek yang merusak, hutang pun nggak apa-apa gitu. Where is that treatment untuk krisis iklim? Malah kebalik. So, yeah. That's true. Dan masih banyak juga orang yang salah paham mengenai krisis iklim in general. Dan kalau kita bicara tentang krisis iklim dan pemanasan global, banyak orang yang bilang, oh we need systemic change and not only individual ones. Dan apa yang dimaksud dengan perubahan sistemik dalam konteks ini, and why do we need it? Now more than ever. More than ever. We did it 20 years ago. But jadi kalau kita ngomongin perubahan sistemik ya, yang konsepnya adalah gini, krisis iklim itu adalah masalah yang sangat besar.
dan yang berkontribusi terhadap krisis iklim itu lintas sektoral gitu ya. Dari segi cara sistem pangan kita, sistem energi, sistem ya produksi, konsumsi, sistem ya segala hal aspek kehidupan kita memang sekarang relatif salah arah gitu. Jadi kita masih sangat konsumtif, masih linear ekonominya, masih pakai bahan tambang, pakai buang dan lain-lain. Jadi memang kita membutuhkan suatu perubahan yang menyeluruh. Gitu ya. Tapi di luar dari menyeluruh itu, kenapa kita butuh yang dibilang systemic instead of individual change? Karena sebagai individu sangat terbatas hal-hal yang kita bisa lakukan. Jadi misalnya kita tahu bahwa kita harus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Tapi kalau mau ke kantor, kalau nggak pakai kendaraan pribadi gitu ya, kalau nggak pakai motor, misalnya biasanya pakai motor 30 menit. Tapi kalau nggak pakai motor, mau pakai kendaraan umum, jalan kaki, bisa 3 jam ke kantor. Ya siapa yang mau ke kantor gitu kan? Itu kan nggak masuk akal. Dan hal-hal seperti itu yang nggak bisa disalahin juga karena opsinya tidak ada. Betul. Sama halnya dengan misalnya mau menanam pohon gitu. Oh kita mau menanam pohon. Tapi ya nggak punya lahan, nggak punya uang, nggak punya waktu, nggak punya kemewahan untuk bisa nanam pohon. Ya gimana caranya? Nah tapi di sisi lain, kita juga butuh perubahan sistemis yang besar skalanya karena kalau kita lihat di apa sih sebenarnya yang menjadi kontribusi terbesar terhadap emisi ya kita ngomongin penebalan gas rumah kaca ini yang paling besar di Indonesia sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah sektor hutan dan lahan. Ya, kenapa bisa jadi kontributor terbesar? Karena dibabatin terus gitu, dihancurin terus. Dan siapa yang ngancurin gitu kan? Apakah warga-warga sekitar sana yang ngancurin? Ya enggak lah. Malah kalau kita lihat banyak sekali pengalih fungsian hutan dan lahan itu difasilitasi oleh land grabbing gitu, perampasan lahan. Perampasan lahannya difasilitasi oleh siapa gitu. Jadi ini memang masalah besar gitu kan, yang membutuhkan sikap tegas yang secara sistemis dari segi tidak hanya kebijakan tapi penegakan hukum yang jelas. Lalu sektor kedua yang besar juga adalah sektor energi. Gitu kan. Sektor energi oke, kita bisa deh hemat listrik gitu. Kita bisa pasang panas surya di rumah meskipun udah susah juga gitu kan. Itu pun butuh kebijakan, butuh perubahan. Dan dana yang mahal juga. Dan mahal juga. Meskipun bisa sih kalau kita ngomongin kayak mikrohidro di desa-desa itu sudah murah sekali. Tapi nggak ada dananya juga dari pemerintah untuk melakukan hal seperti itu. Jadi memang butuh suatu perubahan sistem di mana kebijakannya mendukung, insentifnya diberikan untuk hal-hal baik, disinsentif diberikan untuk hal-hal yang merusak. Pendanaannya juga harus dialihkan dari yang busuk-busuk ke yang bagus-bagus, gitu ya. Dan masyarakatnya juga harus dilibatkan. Gitu. Nah, jadi itu untuk 2 sektor yang terbesar. Nah, untuk sektor itu perubahan individu sangat terbatas, jelas. Tapi di luar itu yang kita butuh juga adalah penyebarluasan informasi yang menyeluruh dan itu membutuhkan perubahan sistem. Pendidikan iklim yang benar-benar di mana-mana, ya kayak pandemi lah gitu ya, benar-benar newsnya di mana-mana. Itu sistem dari segi sistem cara kita hidup ya. Dan yang perubahan sistem lain adalah perubahan sistem pembuatan kebijakan sebenarnya. Karena kita tahu Indonesia banyak banget konflik kepentingan. Konflik kepentingan di mana 16 dari 30 menteri kita tuh pemain tambang. 55% DPR itu pembisnis. Bisnisnya di apa? Ya infrastruktur, tambang, energi, pembangunan. Ya jelas-jelasan. Kalau yang bikin peraturan dan bisa menentukan duit kita mau kemana, itu pemain industri ekstraktif yang mengakibatkan krisis iklim makin parah, apa mungkin mereka bisa mengeluarkan kebijakan yang kita benar-benar butuhkan untuk keluar dari krisis iklim? Ya nggak mungkin. Jadi kita memang butuh banget perubahan sistem pembuatan kebijakan itu, agar masyarakat sipil yang bisa benar-benar berkontribusi terhadap apa sih yang harusnya kita lakukan gitu. Kebijakan apa sih yang harusnya, proyek-proyek apa sih yang harus didanai, apa yang harus diberhentikan. Nah itu dari segi politik. Segi ekonomi juga harus berubah karena tadi cara hidup kita itu selalu di ekonomi yang selalu ingin tumbuh ya. Jadi kayak forever growing GDP gitu, PDB yang sebenarnya cuma ngitung duit di ekonomi formal. Kan. Tapi kenyataannya semua hal yang berkelanjutan gitu ya, energi yang berkelanjutan, pangan berkelanjutan, itu konsep berkelanjutan adalah modalin sekali aja, setelah itu gratis. Jadi technically kebalikan dengan sistem ekonomi kita yang selalu harus tumbuh. Betul. Nah itu juga harus diubah. Tapi pada akhirnya memang kita harus merubah cara kita berrelasi satu sama lain. Gitu. Baik itu dengan one another, other humans, dengan bumi. Karena
Kita harus menyadari bahwa kita satu kesatuan yang utuh. Dan cara pandang kita sekarang sebagai manusia modern yang menyekat-nyekat kita terpisah dari satu sama lain, kita terpisah dari alam, itulah yang memperbolehkan dan memfasilitasi semua kehancuran bumi yang sekarang mengakibatkan krisis iklim. So yeah, we need all that. We need it now. We have a lot of homework. It's a lot of homework. But I'm hopeful karena ya I don't know kayak aku pribadi baru tahu krisis iklim itu 2019. Terus sekarang like I'm just advocating big time, right? Tapi maksudnya perubahan itu bisa datang sangat-sangat cepat. Kalau kesadaran sudah terbentuk, karena the good thing solusinya sudah tersedia semua. Kita sudah punya semua solusi yang kita butuhkan untuk keluar dari krisis iklim, baik dari segi sumber dana, teknologi, pisaran masuk manusianya, sumber daya manusianya. Yang kita tidak butuhkan hanya niat politik. Dan itu yang kita bisa dorong melalui people power. Yes. Oke, saat kita bicara tentang gerakan atau aksi kolektif, otomatis kan kita juga harus bicara tentang gerakan orang muda, gitu ya. Pemuda yang mereka yang akan hidup pada saat di masa depan nanti, gitu. Pada saat dimana bumi makin memanas dan kita nggak tahu perubahan iklim akan se-ekstrim apa nantinya. Nah, mungkin sebagai salah satu aktivis yang bisa dibilang sangat aktif ya, gitu. Dan bisakah Kak Melisa mungkin membagikan sedikit tentang pentingnya anak muda untuk ikut jadi penggerak aksi iklim, and how can we make sure that they're being heard in the room where decisions are made? Yang pasti penting banget ya, karena ini benar-benar kayak masa depan kita gitu. Ya, mungkin kelihatan nggak ada Indonesia di planet yang mati and it's dying. Well, actually the planet will be fine. We will not. Dan memang kita membutuhkan, tadi aku dibilang juga kayak kita udah punya semua solusi ya, kita cuma perlu push doang. Dan makin lama kita biarkan, situasinya hanya akan makin parah gitu. Selama kita belum mencapai net zero, buminya akan makin panas. Gitu. Kebayang gak sih kalau kita net zero itu baru 2060? Jadi mau jadi apa gitu kita kan. Jadi memang, dan makin lama dibiarkan makin susah untuk dikurangi. Jadi kita memang membutuhkan semua bantuan siapapun, terutama orang muda, untuk bergerak di semua sektor. Semua sektor apa maksudnya? Jadi kita bisa bagi dari dua ya. Kita bisa mendukung semua hal yang baik. Gitu. Kita bisa melakukan aksi langsung di lingkup rumah tangga, komunitas, untuk secara langsung mewujudkan dunia seperti apa yang kita butuhkan. Gitu. Apakah mau kolektif bikin kebun kolektif di RT? Apakah mau push sekolah untuk pasang panel surya? Gitu. Apakah mau dorong kelurahannya untuk bikin aksi tanam pohon gitu, itu bisa dilakukan secara langsung. Tapi di sisi lain kita juga butuh untuk memberhentikan hal-hal yang buruk gitu. Ya, memberhentikan hal yang buruk itu membutuhkan lagi-lagi people power gitu. Apakah kita mau turun ke jalan, apakah mau bikin kajian, bikin karya seni atau apapun itu untuk menyadarkan publik atau membentuk kesadaran kolektif bahwa hal ini tuh harus diberhentikan gitu ya. Jadi memang ada dua sisi. Hal yang baik harus ditingkatkan, hal yang buruk harus diituin. Tapi pada akhirnya kita memang membutuhkan komitmen dari pemerintah gitu kan. Komitmen dari pemerintah dengan aksi-aksi dari pemerintah. Jadi kita memang harus kawal terus, selalu vokal, selalu menyuarakan call out the unreasonable and support the reasonable. Gitu. Dan ini bisa dilakukan dimanapun. Kita harus benar mengisi semua ruang publik. Jadi kita nggak akan hopefully ya, tapi kelihatannya enggak, diberikan kursi gitu di depan DPR untuk bicara gitu, kayak di luar negeri kita sering lihat kan, ada anak dibawa. So far enggak, atau kalau yang dibawa orang-orangnya terpilih, milihnya juga mungkin anaknya siapa gitu kan. Betul. Jadi kita memang butuh untuk mengisi ruang itu sendiri. Kalau ruangnya tidak ada, kita bikin ruangnya. Apakah itu bikin acara sendiri, apakah kita mau datang ke acara orang lain dengan bawa banner, bawa kipas, apakah kita akan pergi ke festival untuk bawa pesan? Apakah kita akan ke sekolah untuk bicara di depan? Anything we can do, we have to do now. Gitu. Memang waktunya udah sangat terbatas. Tadi juga banyak yang bilang kita cuma punya 9 tahun gitu ya. Tapi kenyataannya adalah semua data-data prediksi saintis selalu itu overestimate. Jadi, underestimate. Intinya selalu maju. Selalu maju. Betul. Yang mungkin perlu diingat, dulu kita ngomongin 2050, itu tahun akhir abad. Mungkin kita, not 2050, 1,5 derajat. Dan sebenarnya yang penting juga untuk diingat adalah
we don't have much time gitu. Dulu waktu saintis-saintis awal-awal ngomongin 1,5 derajat gitu ya, yang menjadi ambang batas kita, itu tuh prediksinya tahun 2100. Oh, akhir abad, masih lama. Gitu. Terus begitu IPCC keluar, kita ngomongin 1,5 derajat di tahun 2050. Oke, majunya cepet nih. Lalu 3 tahun lalu kita ngomongin, oh mungkin kita bisa mencapai 1,5 derajat tuh tahun 2030. Oke, tiba-tiba maju banget. Beberapa bulan lalu ada kajian baru, kita mungkin akan mencapai ini di 2027. So we really don't have time. 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Karena semua saintis terpintar di dunia pun tidak mungkin bisa memfaktor segala aspek bumi kita yang sangat-sangat kompleks gitu. Dan kita banyak hal yang namanya tipping points, di mana kalau sudah melewati misalnya es di kutub akan mencair semua gitu. Itu nggak bisa di freeze lagi. Dan itu akan men-trigger hal-hal lain, karena misalnya yang paling cepat es kutub mencair, yang tadinya putih bisa merefleksikan sinar matahari, sekarang nggak bisa jadi menyerap, lagi-lagi menyerap karbon dan menyerap panas, dan akhirnya akan mengakibatkan buminya makin panas lagi dan makin panas lagi. Jadi it's scary, it's scary. We don't have much time. Net zero ASAP itu yang kita butuhkan sebenarnya. Dan setelah itu negatif, karena sekarang aja udah ada 6 juta masyarakat Indonesia per tahun yang menderita dan mengungsi, dan ini hanya akan makin meningkat secara eskalasi selama kita belum mencapai net zero. So do what we can, whatever it is, wherever you are, ajak semua orang yang untuk melakukan hal yang sama, karena pada akhirnya, terakhir, ini adalah gerakan yang pasti berhasil sebenarnya, karena ada satu waktu di mana Istana Negara juga tenggelam gitu, atau tambang batu baranya kelelep jadi nggak bisa keluarin batu bara lagi gitu. Change will happen, tapi kita nggak mau dipaksa untuk berubah karena situasinya udah parah banget. Jadi untuk orang-orang yang sudah sadar, bergerak dari sekarang dan ajak orang-orang sekitar kita untuk belajar bersama gitu ya. Ajarin situasinya seperti apa, paparkan mereka dengan fakta-faktanya dan bergerak bersama lagi untuk mengajak orang lagi. Makin cepat kita menuju kesadaran kolektif. Betul. The magic number is 3.5%. Sorry, this is kind of long. Jadi, you could cut this if you don't want it. Jadi sejarah membuktikan semua gerakan yang diikuti oleh setidaknya 3,5% oleh populasi setempat yang ikut turut dalam aksi langsung tanpa kekerasan terus-menerus pasti berhasil untuk membawa perubahan sistemis. Jadi 3,5% di Indonesia itu 9,5 juta orang. It's not bad. Itu adalah angka yang sangat amat mungkin tercapai. Dan makin parah situasinya, makin banyak orang sadar dan makin banyak orang akan bergerak. Jadi memang tugas kita semua yang sudah sadar untuk mengajak semua orang yang kita kenal untuk melakukan hal yang sama, agar kita bisa mencapai angka itu lebih cepat dan perubahan sistemis yang kita butuhkan terjadi. Yes. Oke, berarti memang edukasi dan juga public raise awareness adalah memang sangat dibutuhkan sekali. Dan sebenarnya juga kita dari FPCI pun juga banyak melakukan raising awareness ya mengenai tentang krisis iklim ini, seperti Indonesia Net Zero Summit, di mana memang kita mengajak semua publik ini untuk belajar bersama dan juga mengaksikan aksi iklim kita gitu. Dan di mana juga banyak sekali orang-orang pemerintah, orang-orang yang memang ada di private sectors gitu, kita undang dan have a good discussions about it gitu. Once again, thank you so much Melissa for being here. So let's support Indonesia Net Zero 2050 and see you in our next episode.